kamu sudah bangun tidur ya. Pastikan kamu sudah mandi dan gosok gigi. Jangan lupa pakai baju yang rapi. Siapkan Alkitab, alat tulis, dan duduk yang manis. Halo adik-adik semua. Halo teman-teman, apa kabar? Lalu saya yakin adik-adik semua di rumah dalam keadaan sehat dan Sukacita. ya betul sekali. Meskipun kita ibadahnya masih online di rumah masing-masing, tapi persiapan dan semangatnya harus sama seperti kalau kita ibadah di gereja. Betul teman-teman. Nah adik-adik, untuk memulai ibadah kita pagi hari ini, yuk kita awali dengan berdoa. Lalu sepimpin ya, kita lipat tangan dan tutup matanya. Selamat pagi Tuhan Yesus yang baik. Terima kasih untuk pagi yang indah dan cerah ini. Tuhan, sebentar lagi kami mau memulai ibadah. Kiranya Tuhan memberkati kami satu persatu, sehingga kami boleh mengikuti ibadah dengan baik dari awal hingga akhir. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Wah, adik-adik berdoanya sudah pintar ya sekarang. Semuanya duduk tenang dan ikut berdoa. Tapi mah masih ada yang tidak semangat. Masa? Coba kita lihat. Oh iya, masih ada yang gak semangat dan cemberut. Gimana kalau kita sapa teman-teman di rumah dengan menyanyikan satu lagu pujian, Anet? Oh ini bagus teman. Anet mau nyanyi lagu apa? Oh Ana tahu, Ana mau nyanyi lagu Hello Orang. Boleh juga tuh. Yuk adik-adik, kita menyanyikan satu lagu berjudul Halo Hello Ola. Semuanya bangkit berdiri ya. Halo, halo, hello, hello, ola, ola. Apa kabarmu? Cu, 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 cu. Halo, halo, hello, hello, ola, ola. Apa kabarmu? Halo, halo, hello, hello, ola, ola. Apa kabarmu? Cu, 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 cu. Halo, halo, hello, hello, ola, ola. Apa kabarmu? Semuanya senang, semuanya bersuka, sebab selalu ada Yesus. Jangan kamu sedih, jangan kamu susah, sebab Yesus besertamu. Lagu ini juga bisa dinyanyikan bersama pasangan. Yuk cari pasangan berdua-berdua. Ikuti kami ya. Halo, halo, hello, hello, ola, ola. Apa kabarmu? Cu, 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 cu. Halo, halo, hello, hello, ola, ola. Apa kabarmu? Halo, halo, hello, hello, ola, ola. Apa kabarmu? Cu, 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 cu. Halo, halo, hello, hello, ola, ola. Apa kabarmu? Semuanya senang, semuanya bersuka, sebab selalu ada Yesus. Jangan kamu sedih, jangan kamu susah, sebab Yesus besertamu. Semuanya senang, semuanya bersuka, sebab selalu ada Yesus. Jangan kamu sedih, jangan kamu susah, sebab Yesus besertamu. Wah, adik-adik udah semangat belum nih? Sudah. Ada sukacita? Ada. Adik-adik siap untuk bernyanyi dan memuji Tuhan lagi? Siap. Nah, adik-adik, sekarang Tante mau ajak adik-adik menyanyikan satu lagu baru. Judulnya tahu nggak, Anet? Tahu. Apa? Hey, I can pray. Betul sekali. Judulnya Hey, I Can Pray. Lagu ini adik-adik
adik-adik mau mengingatkan kita bahwa kita ini punya sahabat yang setia adik-adik. Namanya Jesus. Namanya Yesus adik-adik. Yesus itu sayang banget sama kita adik-adik. Kita bisa cerita apapun sama Tuhan Yesus, kapanpun dan dimanapun. Melalui apa adik-adik? Melalui doa. Yuk adik-adik semua bangkit berdiri dan kita bernyanyi sama-sama. Jesus in my car or at my school. Then when I talk to Jesus, I know He can help me. When I talk to Jesus, I'm always thinking, always saying, hey, I can pray every day, and I say I love you. And when I pray, then I say thank you, Jesus. Hey, I can pray every day, and I say I love you. And when I pray, then I say thank you, Jesus. I can talk to Jesus when I sing and dance and play. I can talk to Jesus every minute, every day. And when I talk to Jesus, I know He can help me. When I talk to Jesus, I'm always thinking, always saying, hey, I can pray every day, and I say I love you. And when I pray, then I say thank you, Jesus. Hey, I can pray every day, and I say I love you. And when I pray, then I say thank you, Jesus. Hey, 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 thank you, Jesus. Hey, hey, in my car or at my school, I can pray every minute, every day. Hey, I can pray every day, and I say I love you. And when I pray, then I say thank you, Jesus. Hey, I can pray every day, and I say I love you. And when I pray, then I say thank you, Jesus. Wah, adik-adik keren banget. Memuji Tuhannya sudah semangat. Good job adik-adik. Nah, kapan kita terima Tuhannya? Mau dengerin firman Tuhan? Iya. Sabar ya, sebentar lagi. Mama mau tanya dulu nih sama teman-teman anak di rumah. Adik-adik di rumah tahu nggak hari ini firman Tuhannya bercerita tentang apa? Mau kasih bocoran sedikit ya. Hari ini ceritanya tentang seorang ibu yang mengalami kesedihan adik-adik. Tapi dia percaya Tuhan akan menolong. Lalu Tuhan tolong. Sama seperti kita adik-adik. Meskipun kita masih kecil, tapi nggak usah percaya ada suatu-waktu di mana kita mengalami kesedihan, kita mengalami permasalahan. Jangan khawatir adik-adik. Firman Tuhan berkata, apapun masalahnya saat kita berdoa minta pertolongan Tuhan, Tuhan pasti akan menolong. Yuk
satu lagu terakhir sebelum mendengarkan cerita firman Tuhan. Halo, selamat pagi adik-adik. Bagaimana? Masih semangat? Iya, sudah siap dengar firman Tuhan? Nah, yang tadi belum sempat ambil Alkitabnya, sekarang langsung kasih kesempatan deh. Ayo, ambil Alkitabnya dulu ya. Oke. Nah, hari ini Lause ditemani sama Boni. Boni kemana ya? Yuk kita panggil sama-sama yuk. 1, 2, 3. Boni, Boni. Anak kemana? Tadi. Anak Boni. Ingat ya teman-teman, selalu jaga kesehatan. Rajin pakai masker, juga pakai helm seperti yang Boni dan Lause pakai. Ya Lause ya? Iya Boni. Halo Boni, apa kabar? Ya, puji Tuhan. Boni baik Lause. Nah, teman-teman ingat ya, jangan keluar-keluar rumah dulu. Dan hindari kerumunan. Harus jaga jarak. Dan harus rajin cuci tangan. Iya, benar Boni. Kita kan masih di masa pandemi ya. Jadi harus rajin cuci tangan, pakai masker, juga menjaga jarak. Kalau nggak penting-penting sekali, nggak boleh keluar-keluar rumah ya. Iya, betul Lause. Ya teman-teman ya. Nah, kami para dokter dan tim medis selalu berusaha yang terbaik merawat semua pasien-pasien, baik pasien corona maupun penyakit lainnya. Ya, kita doakan sama-sama ya teman-teman ya, pandemi ini cepat berlalu. Iya, benar Boni. Kita berdoa sama-sama ya. Sekarang Lause mau cerita firman Tuhan.
Yuk, kita berdoa dulu yuk. Ayo teman-teman, kita berdoa. Lipat tangannya, tutup mata. Tuhan Yesus, kami bersyukur kalau pada pagi hari ini Engkau memberi kami kesempatan kembali untuk mendengar cerita firman-Mu. Tuhan, berkati Lause Yelvin yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Juga adik-adik di rumah, boleh duduk yang manis, boleh menyiapkan hati, membuka telinga, menerima kebenaran firman-Mu. Kami terus berdoa untuk pandemi virus corona yang masih ada di muka bumi ini. Kiranya Tuhan tolong campur tangan dan pandemi ini boleh cepat berlalu. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama-Mu, Juru Selamat kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik, pagi hari ini Lause mau cerita. Ada loh dokter di atas segala dokter. Nah, yang sanggup menyembuhkan semua penyakit umat manusia. Nah, jikalau Ia berkenan, ya, orang lumpuh bisa berjalan, orang buta bisa melihat lagi, orang yang tuli tidak bisa mendengar, bisa mendengar. Iya, betul. Wah, adik-adik pasti sudah tahu ya, semua ya jawabannya. Siapa? Tuhan Yesus. Iya, Tuhan Yesus adalah dokter di atas segala dokter. Jikalau Tuhan Yesus berkenan, kita yang sakit bisa disembuhkan. Bahkan Tuhan Yesus juga bisa membangkitkan orang yang sudah mati loh. Nah, kita lihat ya, ini di mana ayat firman Tuhannya. Oke? Yuk kita buka sama-sama Alkitab kita dari 2 Raja-Raja pasal 4 ayat 8. Nah, dan seterusnya. Di situ ada siapa yang sudah buka? Sudah buka semua? Ada perikop apa di situ? Ada judul apa? Coba yang sudah bisa baca. Baca dengan Lause bersama-sama ya. Yaitu perempuan Sunem dengan anaknya. Ya, betul. Nah, kita akan mendengar cerita tentang perempuan Sunem dan anaknya. Ada di dalam diceritakan Tuhan membangkitkan orang yang sudah mati. Kita lihat sama-sama videonya ya. Oke? Pada suatu hari, Nabi Elisa mengunjungi desa Sunem. Di sana ada sepasang suami istri kaya yang bersyukur untuk hidup mereka mengundang Nabi Elisa dan menjamu Nabi Elisa makan. Lalu perempuan Sunem itu berkata kepada suaminya, "Suamiku, taulah aku bahwa ia seorang abdi Allah. Marilah kita mendirikan sebuah kamar kecil di atas rumah kita, supaya kalau abdi Allah ini datang, dia dapat beristirahat dengan nyaman." Saat Nabi Elisa datang lagi di Sunem, dia sangat senang karena selain dijamu makan, dia juga bisa beristirahat di kamar barunya. Nabi Elisa berpikir apa yang bisa dia lakukan untuk kedua orang ini. Lalu Gehasi, bujang Nabi Elisa, berbisik kepadanya, "Mereka belum punya anak, Tuan, walaupun mereka sudah tua." Nabi Elisa kemudian memanggil sepasang suami istri ini dan dengan kuasa Tuhan berkata, "Tahun depan di waktu yang sama seperti sekarang, kalian akan mempunyai anak. Walaupun sangat senang, tapi
Perempuan itu berkata, "Oh Tuanku, janganlah engkau berdusta." Tetapi benar, tahun depan dengan kuasa Tuhan, apa yang diucapkan Nabi Elisa terjadi. Mereka mempunyai seorang bayi. Perempuan Sunem itu melahirkan seorang anak. Saat anak ini sudah besar, suatu hari waktu ia ikut dengan ayahnya pergi ke ladang, tiba-tiba ia merasa sakit dan berseru, "Kepalaku sakit, kepalaku sakit." Ayahnya memanggil seorang bujang dan menyuruh membawa anak ini kepada ibunya. Perempuan Sunem ini menggendong anaknya hingga siang, tetapi akhirnya anaknya mati. Mereka sangat sedih. Tetapi entah kenapa perempuan Sunem ini mempunyai keyakinan di dalam hatinya. Ia kemudian meletakkan anaknya di kamar Nabi Elisa, lalu bergegas pergi ke Gunung Karmel menemui Nabi Elisa. Sesampainya di depan Nabi Elisa, perempuan Sunem ini berkata, "Bukankah aku sudah berkata kepadamu, hai abdi Allah, agar jangan memberiku harapan kosong? Mengapa kini anakku diambil daripadaku?" Nabi Elisa turut sedih mendengar cerita perempuan ini kalau anaknya sudah mati. Nabi Elisa kemudian bergegas mengikuti perempuan Sunem ini. Saat menemui anak laki-laki yang sudah mati itu terbaring di tempat tidurnya di kamar Nabi Elisa berdoa kepada Tuhan, memohon belas kasihan Tuhan untuk keluarga yang baik dan selalu bersyukur ini. Lalu tiba-tiba mujizat Tuhan terjadi. Anak itu bersin-bersin sampai 7 kali dan hidup lagi. Nabi Elisa menyerahkan anak laki-laki itu kepada kedua orang tuanya. Mereka sangat gembira dan bersyukur, sujud menyembah kepada Allahnya Nabi Elisa, Allahnya bangsa Israel yang maha kuasa, yang memperhatikan kesedihan umatnya. Nah adik-adik, apa yang bisa kita pelajari dari cerita perempuan Sunem tadi? Pertama, dia selalu mengucap syukur atas apa yang dia punya. Dia tidak bersungut-sungut atau marah-marah karena dia sudah banyak berbuat baik, kok Tuhan belum kasih anak. Enggak ya adik-adik ya. Dia selalu mengucap syukur kepada Tuhan. Bahkan dia wujudkan ucapan syukurnya dengan selalu berbuat baik kepada sesama, termasuk kepada Nabi Elisa tadi, yang dia siapkan apa tadi? Kamar buat Nabi Elisa. Nah, adik-adik bagaimana di rumah? Suka ngomel-ngomel nggak? Suka marah-marah nggak? Misalnya sudah bosan dengan mainannya, pinginnya mainan baru, terus marah-marah sama mama, minta dibeliin. Atau lihat HP teman yang lebih bagus, ngerengek sama papa, "Pak, gantiin, beli HP baru dong, ganti HP saya jelek." Padahal HP-nya belum rusak, masih bisa dipakai. Nah, tidak boleh adik-adik ya. Itu namanya kita tidak mengucap syukur atas berkat-berkat yang Tuhan berikan. Kita bisa mengucap syukur juga untuk papa dan mama. Papa mama juga masih bisa Tuhan berikan kesehatan buat kita, buat papa mama. Itu juga boleh kita mengucap syukur ya. Kemudian yang kedua, kita belajar dari perempuan Sunem tadi bahwa kalau kita bersedih, ada siapa? Ada Tuhan. Jangan
putus harapan, terus datang kepada Tuhan, berseru kepada Tuhan dalam doa, memohon kepada Tuhan untuk menghibur kita yang sedang sedih. Seperti perempuan Sunem tadi, dia datang kepada abdi Allah karena dia tahu Tuhannya Nabi Elisa adalah Allah yang Maha Kuasa. Dia berharap mendapat mujizat, dan akhirnya Tuhan berkenan membangkitkan anaknya kembali yang sudah meninggal. Kemudian, yang ketiga yang penting untuk kita syukuri bahwa adik-adik ingat bulan Desember kemarin kita merayakan apa? Iya, kita merayakan hari Natal, hari kelahiran Tuhan Yesus ke dalam dunia. Ini hal yang sangat penting untuk selalu kita syukuri bahwa Tuhan Yesus sudah datang ke dalam dunia untuk menebus dosa-dosa kita di kayu salib. Wah, banyak sekali ya hal yang bisa kita syukuri dalam hidup kita. Walaupun sekarang kita masih dalam keadaan atau kondisi pandemi virus corona, kita boleh sedih, tapi ingat, jangan lupa selalu datang dan berseru kepada Tuhan di dalam doa. Nah, bagaimana Boni? Banyak hal ya yang bisa kita syukuri dalam hidup ini. Iya, benar Lasa. Walaupun sedang kondisi susah saat ini, tapi tetap banyak sekali berkat-berkat Tuhan yang bisa kita syukuri. Dan juga kita kalau susah, sedih, kita selalu harus ingat bahwa ada Tuhan yang selalu menyertai kita. Tuhan senang sama anak-anaknya yang selalu berseru kepadanya. Jangan lupa ya teman-teman, kita selalu mendoakan papa mama di kondisi susah saat ini. Iya, benar Boni. Nah, seperti ayat hafalan yang akan kita hafalkan bersama teman-teman di rumah. Ya teman-teman, kita baca bersama-sama. Mazmur 145 ayat 18 bunyinya, Tuhan dekat pada setiap orang yang berseru kepadanya. Pada setiap orang yang berseru kepadanya dalam kesetiaan. Sekarang Boni, Mazmur 145 ayat 18. Tuhan dekat pada setiap orang yang berseru kepadanya. Pada setiap orang yang berseru kepadanya dalam kesetiaan. Oh, jadi kita harus berdoa dengan setia, maksud ya? Iya, benar Boni. Yuk kita tutup Alkitab kita sama-sama. Adik-adik, tutup juga Alkitabnya. Kalau belum bisa nggak apa-apa, ikuti Lase dengan Boni ya. Mazmur 145 ayat 18. Tuhan dekat pada setiap orang yang berseru kepadanya. Pada setiap orang yang berseru kepadanya dalam kesetiaan. Oke, firman Tuhan kita selesai. Yuk kita tutup di dalam doa. Ayo teman-teman, lipat tangan lagi dan tutup mata ya. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk firman-Mu yang mengajarkan kami untuk selalu
berseru kepadamu, datang kepadamu, jikalau kami bersedih. Juga yang mengajarkan kepada kami untuk selalu bersyukur atas apa yang sudah Tuhan berikan kepada kami. Terlebih karena Tuhan sendiri sudah datang ke dalam dunia untuk menebus dosa-dosa kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Tidak henti-hentinya kami berdoa untuk masalah pandemi virus corona supaya cepat berlalu. Kami berdoa untuk papa mama di dalam pekerjaan mereka, di dalam kesehatan mereka, supaya Tuhan yang boleh terus melindungi mereka, melindungi kami juga, melindungi kami semua yang selalu berharap dan berseru kepadamu dengan setia. Berikan kesetiaan itu kepada kami ya Tuhan, supaya kami tetap mempunyai iman yang teguh di dalam Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Sampai bertemu lagi dengan Bumi ya teman-teman. Tetap selalu jaga kesehatan. Oke, firman Tuhan kita sudah selesai. Sampai bertemu lagi. Tuhan Yesus memberkati. Kita saat ini yaitu membuat masker. Bahan-bahan yang perlu disiapkan ada gunting, lem isolasi, tali, dan HVS berwarna. Pertama-tama HVS berwarna kita lipat segitiga sehingga dan gunting sehingga membentuk persegi. Kita gunting ya. Kemudian kita lipat menjadi persegi panjang. Nah, sisi ini kita lipat ke depan 1 kali, 2 kali, 3 kali. Sisi sebelahnya juga kita lakukan hal yang sama. Balik, kemudian kita lipat sekali, 2 kali, 3 kali. Ditekan yang erat ya adik-adik. Kemudian kita buka, lalu kita cari lipatan atau garis tengah. Nah, setelah ketemu garis tengahnya, ditandain ya adik-adik. Sisi satunya kita lipat ke depan, ke belakang, ke depan, ke belakang sampai mencapai garis tengah tadi. Setelah mencapai garis tengah, sisi satunya kita lipat juga ke depan, ke belakang, ke depan, ke belakang sampai akhirnya bertemu di tengah. Kemudian lipatan tengah tadi kita ambil, lalu kita lipat ke atas, tapi dengan kita turunkan sedikit kita turunkan sehingga lipatan yang berikutnya bisa kita lipat ke atas lagi dengan diturunkan sedikit. Begitu terus dilakukan sampai selesai. Nah, ini ya, terakhirnya tetap ingat diturunkan sedikit ya. Lalu bagian bawah juga kita lipat ke atas dengan diturunkan dikit, diturunkan. Oke, sudah selesai. Seperti ini ya, adik-adik. Nah, lalu kiri kanannya kita mau lem talinya ya. Kita lipat sedikit, ambil talinya, kemudian kiri kanannya kita lipat sedikit. Nah, ini lemnya bisa lem bagian atas dan bagian bawahnya aja ya, sedikit. Tidak usah dilem semuanya karena nanti sulit dibuka maskernya. Jadi lem atas sedikit, lem bawah sedikit, kemudian
Ambil boneka adik-adik, lalu talinya diikat, ke telinga boleh, ke belakang boleh, seperti Bonnie. Jangan lupa difoto. Yang tidak punya boneka dipegang aja ya. Selamat mencoba, Tuhan Yesus memberkati.